Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kesempatan dan rahmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang pertanyaan, jelaskan secara rinci tentang prinsip relevansi dan contoh implementasinya dalam pembelajaran, serta rumuskanlah prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Nah, materi yang pertama yaitu akan disampaikan oleh Anindya. Kepada Anindya disilakan. Baiklah, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Anin. Oke, baik. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep kurikulum terlebih dahulu. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum, alangkah baiknya kita mengenal dulu konsep dari kurikulum tersebut. Nah, konsep kurikulum tersebut ini dibagi menjadi 2. Ada konsep kurikulum dalam arti sempit dan ada konsep kurikulum dalam arti luas. Nah, berdasarkan konsep kurikulum dalam arti sempit, kurikulum itu memuat sejumlah mata pelajaran yang diberikan oleh guru atau sekolah kepada peserta didik untuk memperoleh ijazah. Nah, konsep kurikulum dalam arti sempit ini masih banyak beredar di masyarakat, sehingga banyak dari orang tua peserta didik yang masih berorientasi pada nilai. Kemudian, konsep kurikulum yang kedua yaitu diambil dari arti luas. Nah, berdasarkan konsep kurikulum dalam arti luas, kurikulum ini bukan hanya sekelompok mata pelajaran, akan tetapi semua pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik di bawah bimbingan guru. Nah, dalam konsep kurikulum konsep kurikulum dalam arti luas ini yang nantinya pada kurikulum Merdeka akan lebih dikupas dan diulik lebih lanjut. Nah, selanjutnya, dalam kurikulum ini terdapat 2 aspek. Yang pertama ada aspek program atau rencana dan juga aspek pengalaman belajar. Nah, dalam aspek program atau rencana, kurikulum ini dipandang sebagai kurikulum yang potensial atau kurikulum tersebut itu tertulis yang akan menjadi pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan wujud nyatanya berupa tujuan, isi, rencana kegiatan pembelajaran dan juga penilaian. Selanjutnya, aspek kurikulum dalam pengalaman belajar ini disebut dengan kurikulum yang aktual, yang artinya kurikulum tersebut dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Sehingga wujud nyata dalam kurikulum dalam pengalaman belajar ini berupa proses atau kegiatan nyata selama proses pembelajaran. Nah, setelah kita mengetahui konsep kurikulum tersendiri, nah, kita akan mengenal lebih lanjut mengenai pengembangan kurikulum. Dikutip dari Suharmat, dari Lismina, dijelaskan bahwa kegiatan pengembangan kurikulum merupakan kegiatan penyusunan kurikulum yang terdiri dari penyusunan kurikulum, pelaksanaan di sekolah, serta penilaian yang intensif, dan juga akan dilakukan penyempurnaan kurikulum terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum yang dilihat dari hasil penilaian tersebut. Jadi, dalam pengembangan kurikulum akan dilakukan penilaian. Jika dalam penilaian tersebut ada bagian yang kurang, maka akan disempurnakan lagi agar menjadi lebih baik. Nah, untuk komponen-komponen kurikulum akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, selanjutnya materi tentang komponen kurikulum yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama, kita kenal dulu komponen-komponen dari kurikulum. Yang pertama ada tujuan, yang kedua ada isi atau materi, yang ketiga ada strategi atau proses, yang keempat ada evaluasi. Nah, mari kita
pelajari satu persatu. Next. Tujuan itu adalah arah yang hendak dituju oleh penyelenggara pendidik. Sedangkan materi adalah aspek yang akan berhubungan dengan kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Yang ketiga ada strategi, yaitu berhubungan dengan proses pembelajaran di sekolah. Dan evaluasi adalah penilaian selama proses atau hasil pembelajaran. Next. Oke, yang pertama itu tujuan. Tujuan ini adalah berhubungan dengan hasil yang ingin kita capai pada sebuah sistem pembelajaran. Tujuan ini memiliki dua skala. Yang pertama skala makro, yang kedua skala mikro. Nah, skala makro ini berkaitan dengan filsafat atau sistem nilai masyarakat, misalnya tentang masyarakat Pancasilalis. Yang selanjutnya skala mikro, yaitu skala mikro ini berhubungan dengan visi misi sekolah dan tujuannya lebih spesifik, misalnya tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran di sekolah. Selanjutnya. Jadi kita ada mengenal hierarki tujuan kurikulum pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional, di mana tujuan ini adalah tujuan paling umum yang menjadi sasaran paling akhir dan pedoman usaha pendidikan. Selanjutnya, tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan dan juga kualifikasi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menempuh program di suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan ini merupakan kualifikasi yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah menyelesaikan studi bidang-bidang tertentu di satu lembaga pendidikan. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional. Tujuan ini adalah tujuan yang paling khusus, spesifik, kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap peserta didik setelah mempelajari topik atau materi bidang tertentu dalam satu kali pertemuan. Nah, selanjutnya. Selanjutnya ada isi dan materi. Nah, isi dan materi ini adalah pengalaman belajar yang harus diberikan kepada peserta didik, yaitu pengetahuan yang diberikan kepada peserta didik melalui mata pelajaran di setiap jenjangnya. Selanjutnya. Next. Selanjutnya ada strategi atau proses. Di sini dalam strategi kita harus memperhatikan skala makro dan skala mikronya. Skala makro menjelaskan bagaimana kurikulum diselenggarakan pada setiap jenjang pendidikan. Dalam hal ini perlu diatur bagaimana caranya menyelenggarakan kurikulum tersebut. Sedangkan skala mikro adalah menjelaskan bagaimana strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kesuksesan pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada evaluasi. Nah, pada pengembangan kurikulum tentu ada namanya evaluasi. Pengembangan kurikulum ini tidak akan terhenti dan akan terus berlanjut pada titik sebuah siklus. Pada sebuah siklus tersebut perlu diadakan evaluasi. Evaluasi sendiri menempuh 4 jenis ini. Yang pertama ada evaluasi ide, yaitu ide yang dapat direalisasikan. Yang kedua ada evaluasi pada perencanaan, yaitu dokumen yang ditinjau sesuai dengan kebutuhan siswa dan tuntunan pekerjaan. Yang ketiga ada evaluasi proses, di mana berkaitan dengan proses pembelajaran, seorang guru mengecek kesiapan siswa dan keberhasilan dari pembelajaran yang telah dilalui. Selanjutnya ada evaluasi dampak.
Nah, evaluasi dampak ini penting diketahui untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan kurikulum, apakah kurikulum tersebut setelah diterapkan, apakah perlu diperbarui, diubah, atau diganti. Nah, selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Yola. Kepada Yola dipersilakan. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan penjabaran dari materi yang akan kami bawakan ini, yaitu mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Nah, di sini ternyata kurikulum itu bisa dikembangkan dengan prinsip yang berbeda-beda, tergantung dari ahlinya. Jadi ketika kita mengikuti ahli tertentu, maka mereka mempunyai prinsip yang berbeda, namun sebenarnya intinya tetap sama. Nah, sama halnya seperti yang tertera di layar ini, ada yang dikemukakan oleh Hamalik dan ada yang dikemukakan oleh Sukmadinata. Hamalik mengatakan bahwa prinsip pengembangan kurikulum itu terdiri dari 8. Yang pertama itu fleksibilitas, efisiensi, kontinuitas, relevansi, mutu, keterpaduan, berorientasi pada tujuan dan keseimbangan. Sedangkan Sukmadinata membaginya menjadi 2, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Nah, untuk penjabaran kali ini kami akan fokus kepada prinsip umum yang dijabarkan oleh Sukmadinata. Boleh next? Nah, di sini apa saja prinsip umum yang dikemukakan oleh Sukmadinata, yaitu yang pertama prinsip relevansi, yang kita tahu ada relevan itu adalah sesuai. Nanti di prinsip ini kita akan belajar aspek internal dan internal. Yang kedua adalah fleksibilitas, atau fleksibel ini dalam mengimplementasikannya kita bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang ketiga, ada prinsip kontinuitas. Di sini adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Yang keempat, prinsip efisiensi, yang mencakup segala hal dalam hal perencanaan pengembangan agar kita mendapatkan hasil yang lebih optimal. Yang terakhir adalah prinsip efektivitas, sejauh mana rancangan yang kita rancang untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, namun di kelompok ini akan fokus untuk membahas prinsip relevansi. Boleh next. Nah, di sini sebelum kita masuk, apa sih itu prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum? Kita akan membahas dulu. Kita akan membahas dulu apa itu artinya relevan. Nah, relevan itu kita sepertinya sudah sering mendengar relevan. Nah, relevan itu secara KBBI saja berarti sesuai atau serasi atau bersangkut paut. Nah, ada dalam kamus Cambridge itu mengatakan bahwa relevan itu memiliki pengaruh yang signifikan. Salah satu ahli bernama Ainon Mon mengatakan bahwa relevan itu memiliki hubungan erat dan langsung terhadap apa yang dihadapi, terutama pokok masalahnya. Kapan sesuatu itu dikatakan relevan? Ketika sesuatu itu berhubungan langsung, yang kedua saling terkait dan memiliki konteks. Konteks di sini seperti kita sering berkata, oh ini relate banget nih sama kita, oh ini konteksnya sama nih. Nah, seperti itu. Jadi secara sederhana, relevan itu ketika sesuatu sesuai atau bersangkut paut dan memiliki hubungan yang signifikan. Itu yang dinamakan dengan relevan. Nah, boleh di next slide-nya, Anin? Nah, di sini baru kita masuk nih, apa saja prinsip relevansi dalam kurikulum ini. Nah, menurut ahli yang pertama, Harry Hermawan, beliau mengatakan bahwa prinsip relevansi kurikulum itu merupakan rel dalam pendidikan untuk membawa siswa dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Jadi, ketika kurikulum itu membantu siswa, membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan dan harapan dari masyarakat. Masyarakat akan menganggap kurikulum itu relevan ketika kurikulum dapat sejajar dengan kebutuhan dari masyarakat. Didukung oleh ahli lain yang bernama Sutopo dan Sumanto, beliau mengatakan bahwa prinsip relevan itu untuk kurikulum merupakan kesesuaian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Jadi ketika seseorang sudah memperoleh pendidikan dan kurikulum, mereka memiliki kemampuan untuk menghadapi kesulitan dalam dunia pekerjaannya nantinya. Boleh lanjut, Anin?
Nah, di sini ternyata seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, prinsip relevansi ini mengandung dua aspek. Yang pertama aspek internal, yang kedua aspek eksternal. Aspek internal ini yaitu tentang komponen dari kurikulumnya sendiri, sedangkan eksternal ini dengan yang luar, yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Laura. Kepada Laura disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini akan menyambung materi dari Kakak Yolanda, di mana yaitu macam-macam relevansi. Yang pertama, relevansi eksternal ditinjau dari aspek psikologi, di mana relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa. Di sini, relevansi memiliki arti bahwa kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kehidupan nyata atau kehidupan secara aktual. Dan di sini yaitu seperti ini ada sekolah di perkotaan. Anak didik ditawarkan dengan hal yang aktual seperti polusi, setelah itu pabrik, arus perdagangan atau kemacetan lalu lintas dan lain-lain sebagainya. Dan lanjut ditinjau dari aspek sosiologis, yaitu relevansi pendidikan dengan adanya tuntutan kehidupan masyarakat. Materi ini ditawarkan sesuai dengan norma-norma, kebiasaan, dan adat istiadat yang ada di dalam masyarakat. Setelah itu ditinjau dari aspek epistemologis, relevansi pendidikan dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan. Kurikulum dan proses pendidikan sebisa mungkin diorientasikan ke dunia kerja. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Laura. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Neva Fioretta. Kepada Neva disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai relevansi internal dalam pengembangan kurikulum. Nah, sama-sama kita ketahui bahwa kurikulum merupakan sebuah rencana atau rancangan untuk merancang sebuah pembelajaran di sekolah. Nah, untuk itu di dalam kurikulum harus terdapat kesesuaian antara komponen-komponen penyusunnya, di mana yang kita ketahui komponen penyusun kurikulum ini ada 4, yaitu tujuan, isi atau materi, kemudian strategi, dan juga evaluasi. Nah, untuk tujuan sendiri seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, yaitu sebuah tujuan di sini yaitu memberikan arah atau fokus kepada peserta didik seperti apa untuk menggunakan kurikulum nantinya. Nah, untuk menjelaskan kesesuaian antara komponen ini akan saya jelaskan melalui contoh berikut. Next. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa dalam relevansi internal ini adalah sebuah kesesuaian antara komponen-komponen penyusun kurikulum tersebut. Nah, jika salah satu komponen dalam kurikulum tersebut tidak berkesesuaian, maka kurikulum tersebut bisa dikatakan sebagai tidak berfungsi begitu. Nah, contohnya saja, misalnya dalam sebuah pembelajaran, tujuan yang ingin kita capai yaitu adalah peserta didik dapat mengidentifikasi sistem pernafasan pada manusia, sehingga untuk isi atau materi yang kita sampaikan juga merupakan materi yang berhubungan dengan sistem pernafasan manusia, bukan materi lainnya. Kemudian
Untuk strategi yang digunakan yaitu, strategi tersebut harus, dirancang oleh guru, sesuai dengan materi yang akan disampaikan, di mana pada strategi tersebut, sebaiknya guru memikirkan strategi mana yang bisa mendukung materi tersebut agar tersampaikan kepada peserta didik. Misalnya saja untuk materi sistem pernafasan ini, guru bisa menggunakan model pembelajaran seperti, discovery learning. Kemudian untuk, evaluasi pembelajaran, nah, di contoh ini, untuk evaluasi pembelajaran itu harus berdasarkan pada tujuan pembelajaran yang bisa dinilai selama proses pembelajaran dan setelah hasil belajar menggunakan tes. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah contoh implementasinya dalam pembelajaran yang akan dijelaskan oleh Riri Yandari. Kepada Riri, disilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Sebelumnya saya mau tanya apakah saya sudah dengan jelas? Halo? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya saya Ririan dari satu akan menjelaskan tentang contoh implementasi dalam pembelajaran tentang prinsip pengembangan kurikulum, yaitu di sini adalah relevansi. Nah, seperti sebelumnya dijelaskan bahwa prinsip relevansi pada pengembangan kurikulum itu ada eksternal maupun internal. Yang mana di sini contoh implementasi yang kita kaji yaitu di salah satu sekolah, yaitu SMA Negeri 2 Sumbar. Sebelumnya saya pernah mengajar di sana, jadi sedikit banyak saya tahu tentang proses relevansi antara pengembangan kurikulum yang lama menjadi kurikulum merdeka yang dipakai di kelas 10. Jadi di SMA 2 Sumbar itu baru kelas 10 yang menerapkan kurikulum merdeka. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa prinsip relevansi itu ada internal dan eksternal. Yang pertama itu adalah faktor internal, yang mana faktor internal itu tadi ada beberapa hal, yaitu ada 4, yang mana keempat itu harus saling terkait, yaitu relevansi antar komponen kurikulum, yaitu ada tujuan, terus ada isi materi, strategi, dan evaluasi. Nah, di SMA Sumbar itu memiliki visi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang cerdas, berprestasi, bertalenta, dan berdaya saing global. Kemudian misinya adalah mewujudkan peserta didik yang cerdas, intelektual, emosional, dan spiritual melalui trilogi SMA, yaitu sekolah, masjid, dan asrama. Jadi di sini untuk mencapai tujuan dari sekolah ini, maka salah satunya yang kita pakai yaitu adalah isi materinya di kurikulum merdeka ini adalah Project T5. Yang mana Project T5 itu salah satu tema yang kita ambil adalah gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini disesuaikan dengan materi yang ada di pembelajaran fisika, yaitu tentang pencemaran lingkungan. Oke. Nah, materi pada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan yang diambil adalah pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos. Nah, selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu adanya tuntutan sains dan teknologi. Terus selanjutnya ada psikologis dan di skip dulu. Nah, yang pertama itu adalah tuntutan sains dan teknologi, yang mana Nah, yang pertama itu adalah tuntutan sains dan teknologi, yang mana di kurikulum merdeka ini berpusat pada peserta didik. Yang di kanan ini bisa kita lihat bahwa peserta didik itu merdeka belajar dengan mencari informasi secara mandiri, dan kiri ini adalah mereka berdiskusi dengan dituntun oleh pendidik. Next, Min. Next. Oke, nah selanjutnya faktor eksternal yaitu tuntutan potensi peserta didik, yaitu dari segi psikologis. Yang mana secara psikologis setiap peserta didik mereka itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing. Nah, di sini dipisah di 2 kelompok, yaitu yang ingin mengolah sampah organik dan sampah anorganik. Ini beberapa hasil karya yang mereka tampilkan pada panen karya. Selanjutnya.
Next. Next, Min. Oke. Nah, bagian yang terakhir yaitu dari faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa pada kurikulum 13 itu peserta didik sepertinya kurang berbudaya gitu. Jadi pada kurikulum Merdeka ini diusahakan bagaimana pada program P5 itu ada namanya program kearifan lokal yang mana dipilih beberapa tema yang sesuai dengan adat istiadat di masyarakat. Ini adalah salah satu tema yaitu acara Batagak Gala. Jadi ini adalah siswa-siswi atau peserta didik yang memakai pakaian adat dalam acara Batagak Gala. Oke, itulah contoh implementasi pengembangan kurikulum yang mana prinsipnya relevansi pada salah satu sekolah yang kelompok kita jelaskan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok 1 tentang prinsip relevansi dan implementasinya. Nah, selanjutnya kita melakukan diskusi di LMS, jadi dipersilahkan kepada teman-teman untuk memberikan pertanyaan kepada kami, dan kita akan melakukan diskusi di LMS. Baiklah. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya dan salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.